Sapa aku di dalam doa, di dalam doa. Salam para sahabat DKC. Kita berjumpa lagi di Doa Kekuatanku Channel hari ini, Kamis 21 Juli 2022, Pekan Biasa ke-16. Renungan pada hari ini terinspirasi dari Injil Matius bab 13 ayat 10 sampai dengan 17 yang dipersiapkan oleh Suster Maria Benita PRR dengan tema berani menentukan pilihan. Doa akan dibawakan oleh Suster Maria Dominik dari komunitas PRR Pringgolayan, Yogyakarta. Mari Bapak Ibu, para saudara dan saudari yang terkasih, kita menyiapkan hati kita dengan mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu Veni Creator. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat teguh, medan dan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala cinta dan kebaikan-Mu yang senantiasa Engkau curahkan kepada kami dengan cuma-cuma dari hari ke hari. Kami bersyukur ya Bapa atas hari baru yang boleh kami nikmati, rahmat kesehatan dan juga nafas kehidupan yang masih kami hirup dan kami hembuskan. Kami mohon ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu ke atas kami, agar kami mampu menjalani hari-hari hidup kami teristimewa dalam seluruh hari ini. Semoga dalam hati kami, dalam diri kami selalu tercipta kebaikan dan kedamaian yang dapat kami bawakan dan kami berikan, kami wartakan kepada sesama yang kami jumpai di mana saja kami berada. Keluhuran nama Tuhan kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Sapaan Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 10 sampai dengan 17. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus,
kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu, para sahabat DKC yang terkasih, proses beriman identik dengan sebuah proses belajar. Di bangku sekolah kita belajar banyak hal yang belum kita mengerti. Ketika kita tidak mengerti, maka kita akan banyak bertanya dan ada sikap haus belajar. Dalam kisah Injil hari ini diceritakan bahwa para murid tidak mengerti mengapa Yesus mengajar dengan perumpamaan. Yesus memakai perumpamaan untuk menegaskan rahasia kerajaan surga. Untuk masuk dalam kerajaan surga perlu ditanggapi dengan iman. Inisiatif Allah mutlak, baik untuk menyatakan rahasia kerajaan Allah maupun untuk membimbing orang agar merespon pewartaan kerajaan Allah itu dengan iman. Perumpamaan juga berakibat ganda. Kepada orang yang dikaruniai hati yang selalu respon, akan terjadi proses bertanya, mencari, beroleh tuntunan, dan aktif beriman. Orang itu akan mengalami pertumbuhan rohani. Untuk orang yang cuek, perumpamaan akan membuat kerajaan surga semakin tertutup baginya. Bapak, Ibu, para sahabat yang terkasih, kepolosan para murid langsung menyatakan ketidakmengertian mereka kepada Yesus. Ini adalah langkah iman. Karena ketidaktahuan para murid, maka Yesus memberikan penjelasan dan menerangi hati mereka. Itu tidak terjadi pada semua orang. Banyak orang bertahan dalam kegelapan pikiran dan hati mereka. Karena mereka tidak percaya, maka arti dan makna kerajaan Allah tertutup bagi mereka. Tetapi bagi yang percaya, perumpamaan menyingkapkan arti dan makna kerajaan Allah. Dalam kehidupan iman kita, iman itu hanya akan tumbuh dengan subur serta berbuah bila kita sanggup untuk memelihara sikap terbuka untuk belajar dan diajar oleh Tuhan. Sebab itulah tanda iman yang bertumbuh. Tuhan mengajarkan kita melalui aneka pengalaman hidup kita. Perlu untuk kita lihat Tuhan mengajarkan kita melalui aneka pengalaman hidup kita, maka hendaknya
Berbagai kisah yang ada dalam hidup kita perlu kita lihat menggunakan kacamata iman kita, apapun itu. Namun pertanyaan bagi kita, apakah kita berani berbuah dalam kesaksian hidup kita sehari-hari melalui tindakan nyata? Mari kita menjawabnya dalam seluruh hari ini. Marilah kita menyatukan hati kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi bangsa dan negara kami, ya Bapa, kami mohon kerukunan dan kedamaian bagi bangsa dan negara kami. Jauhkanlah pertikaian, peperangan, dan juga bencana alam, agar bangsa dan negara kami ini senantiasa mengalami kedamaian dan ketenteraman. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang saat ini sedang sakit, ya Bapa, kami mohon hadirmu bersama mereka yang saat ini sedang sakit. Berikanlah mereka kekuatan, kesetiaan, ketabahan dalam mengalami dan menghadapi sakit penyakit yang sedang mereka derita. Semoga pada waktunya juga Engkau dapat memberikan mereka kesembuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga menyerahkan semua sesama saudari kami yang saat ini sedang ada dalam menghadapi masalah. Kami mohon hadirmu bersama mereka, memberikan jalan keluar yang terbaik bagi setiap persoalan dan permasalahan yang sedang mereka hadapi. Semoga dalam masalah dan juga tantangan hidup yang sedang mereka hadapi ini dapat menguatkan iman mereka dan juga menambah keyakinan dan kepercayaan mereka akan Dikau. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak menyampaikan doa-doa kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan segala doa dan harapan hati kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo-santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para saudara-saudari yang terkasih, telah bergabung bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan berjumpa kembali dalam doa dan permenungan kita di hari selanjutnya. Kami hadir menyapa setiap hati.